Saudara, saya nggak tahu keadaan saudara. Kalau mungkin saudara sedang mengalami masalah dalam keluarga, finansial saudara, apapun masalah. Tapi kalau saya melihat di permohonan doa, baik saudara yang DM ke saya, maupun saudara yang menuliskan di kolom komen di YouTube, saya sering baca. Dan banyak yang sedang mengalami masalah dalam finansial. Selain tentunya mengalami keadaan sakit. Kalau saudara sedang mengalami keadaan finansial yang berat, saya ajak saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu tangan taruh di dada. Sekarang katakan bersama-sama saya. Dalam nama Yesus, aku diberkati. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Katakan. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Haleluya. Amin. Ucapkan dengan iman. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Dalam nama Yesus, ku diberkati. Haleluya. Amin. Yang sepakat katakan amin. Amin. Saya percaya ada mujizat Tuhan sanggup membuka tingkap-tingkap langit yang tidak mungkin menjadi mungkin. Atau mungkin ada di antara saudara yang keluarga mau mengalami masalah. Hubungan dalam keluarga, orang tua, anak mengalami masalah. Saudara mungkin alami keadaan yang mungkin rumah tanggamu di ujung kehancuran. Atau mungkin kau sudah pisah walaupun belum bercerai. Atau mungkin hubungan orang tua anak yang tidak baik. Hubungan antar keluarga. Mungkin saudara sedang mengalami hubungan di antara saudara. Itu gak baik. Dan saudara sedang berseru Tuhan, pulihkan kembali. Saya mau ajak kita perkatakan. Dalam nama Yesus, aku dipulihkan. Angkat tanganmu katakan. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Selamat datang kepada Bapak Peter yang biasanya cek satu. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kick Andy Show. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, ku dipulihkan. Haleluya. Amin. Oleh bilur Yesus, oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Buka kedua tanganmu, nyanyikan nyanyian ini. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Aku perkatakan kesembuhan. Kesembuhan sedang terjadi di rumah-rumah. Kesembuhan sedang terjadi, pemulihan. Berkat-Mu mengalir Tuhan. Katakan sekali lagi dengan iman. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Oleh bilur Yesus, ku disembuhkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, saat ini Kau sedang mengalir di tempat kami berada, di rumah-rumah. Kau sedang menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Mereka sedang mengalami masalah. Aku percaya detik ini juga ada kesembuhan sedang terjadi. Ada kelepasan sedang terjadi.
Ada pemulihan sedang terjadi. Saya mau berdoa juga secara khusus. Tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, ada banyak di antara saudara yang merasa gak layak di hadapan Tuhan. Mungkin saudara baru mengikuti program ini. Saudara merasa saya ini hidupnya gak benar. Tuhan ampuni saya. Kalau saudara itu orang. Di tempat di mana saudara berada, buka tangan. Dan nanti saya ajak kita berkata, oleh darah Yesus, aku disucikan. Oleh darah Yesus, aku disucikan. Angkat kedua tangan saudara. Oleh darah Yesus, ku disucikan. Oleh darah Yesus, taruh tangan di dada. Ku disucikan. Oleh darah Yesus, ku disucikan. Haleluya. Amin. Angkat tanganmu sekali lagi. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus, ku disucikan. Oleh darah Yesus, ku disucikan. Oleh darah Yesus, ku disucikan. Haleluya. Amin. Oh haleluya. Bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Hanya oleh darah Yesus kami semua disucikan, dilayakkan. Dan kami akan melihat kemuliaan. Kemuliaan-Mu yang besar akan dinyatakan. Dalam nama Yesus kami diberkati. Dalam nama Yesus kami dipulihkan. Dalam nama Yesus pintu-pintu terbuka. Dalam nama Yesus segala belenggu terlepas. Dalam nama Yesus tingkap-tingkap langit terbuka. Dalam nama Yesus segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam nama Yesus doa-doa kami dijawab. Katakan amin. Amin. Oh haleluya. Saya percaya program kali ini spesial. Ini gak direncanakan. Saya terus mengalir. Saya tahu Tuhan mau lakukan ini. Dan saya percaya saudara dipulihkan. Ada banyak kesaksian. Ada banyak kesembuhan saya percaya sedang terjadi. Dan kalau saudara sembuhkan, dipulihkan, jangan ragu untuk membagikan kesaksian saudara. Saya juga ingin membacakan kesaksian. Kali ini saya bacakan kesaksian yang ada dua ya. Ini singkat-singkat saja. Yang pertama kesaksian dari Mujiwarti. Ya, Mujiwarti. Shalom Pastor Williar, saya ikut pujian penyembahan. Malam itu saya sedang sakit. Oke. Tapi saya merasakan jamahan Tuhan Yesus. Ini mungkin puji Tuhan. Puji Tuhan, sakit lambung saya sembuh. Haleluya. Dan ditambah lagi Tuhan memberkati adik saya, transfer uang. Terima kasih Pastor yang selalu menguatkan. God bless you. Oh haleluya. Ya, walaupun agak bingung saya bacanya, tapi saya tahu kita semua mengerti maksudnya. Tuhan sembuhkan ketika sedang menyembah. Sakit lambungnya dari Mujiwarti sembuh, dan puji Tuhan adiknya diberkati dan memberkati Mujiwarti dengan transfer berkat. Puji Tuhan, ini saya percaya hidup Mujiwarti gak sama lagi. Kau menjadi worshipers yang memuliakan Tuhan, jadi saksi Tuhan. Haleluya. Kemudian ini gak ada namanya, cuma di YouTube channel saya ambil memakai nama Milkshake. Ya, Milkshake. Pagi Pastor, hari Minggu tanggal 23 saya drop. Karena demam saya yang sangat tinggi, saya kena DBD, ya demam berdarah, radang lambung dan ada bakteri di lambung. Semua badan saya sakit dan ini mungkin maksudnya kayaknya seperti mau pecah. Saat itu saya selalu membuka YouTube Pastor, saya menyanyikan lagu. Puji Tuhan melalui penyembahan-penyembahan saya merasakan pemulihan dalam hidupku.
Semenjak masuk tahun kedua ini mengikuti live pastor, hati saya selalu merasakan damai dalam hidup. Tahun yang lalu saya kena TB, kelenjar 9 bulan saya konsumsi obat TB. Puji Tuhan, bulan 12 tahun 2021 saya sudah dinyatakan sembuh dari TB kelenjar. Setiap hari menyembah, karena saya tahu dengan penyembahan saya, hari ini saya sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Ya kira-kira gitu ya. Ya maaf, ini milkshake banyak singkatannya, jadi saya bacanya juga jadi tidak lancar. Hari ini saya sudah diperbolehkan pulang ke rumah saya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan. Dan satu lagi permohonan sama Tuhan supaya suami saya dipulihkan dari TB paru. Terima kasih Pastor, God bless you. Kalau saudara yang pakai nama milkshake ini, saudara mengikuti saat ini, saudara mendengar, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa, Tuhan, sesuai dengan kerinduan hatinya, suaminya dijamah, disembuhkan dari penyakit paru-paru, TB paru-paru. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin. Sahabat worshipers dimanapun Anda berada, jangan ragu. Saya selalu berkata, keep on believing and keep on worshiping. Tetap percaya dan tetap menyembah Tuhan, jangan menyerah. Apapun situasimu, karena gak ada jalan lain. Justru di saat kita seperti tidak ada jalan, itulah saatnya kita cuma memandang kepada Tuhan. Dan nanti lihat pembelaan Tuhan datang. Amin. Haleluya. Mari buka hati kita. Naikkan syukur seperti nyanyian yang tadi di awal. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembah. Yesus, ku menyembahmu. Amin. Yesus, ku menyembahmu. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatanmu, kami rasakan sungguh di mana kami berada. Tuhan, terima kasih untuk setiap mujizat kesembuhan, pemulihan, jawaban-jawaban doa, kelepasan. Semuanya.
selamat kita berkumpul di tempat ini. Kita diberkati oleh Tuhan, amin. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dan biar pada pagi hari ini kita menyatukan hati kita, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk menyembah Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kemenangan, ada pertolongan, ada damai dan sejahtera. Dan biar kita undang Allah Roh Kudus untuk menaungi kita, melawat kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelumnya kita ibadah, kita akan berdoa untuk menyerahkan ibadah kita pada pagi hari. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, menaikkan ucapan syukur kami. Setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kami Tuhan baik adanya, sehingga Engkau menghantar kami ke tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama menyembah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jamah kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan seluruh hidup kami, dan kami layak berkenan di hadapan-Mu Bapa, menghadap hadirat-Mu, menikmati Tuhan berkat melalui ibadah kami pada pagi hari. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang dengan penuh beban berat, sakit penyakit, penuh Tuhan kecemasan, ketakutan, di tempat ini Tuhan, Engkau memulihkan kami, Engkau melawat kami, Engkau menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai jalannya ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Allah Roh penuhi kami, rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, selikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu, sembah kudus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Dengan penuh kerinduan hati kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami, Allah Roh Kudus penuhiku, penuhi kami rindu, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, celikanku, celikan jamalah, ku rindu hadir. Mari sama-sama angkat hati kita, katakan ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu, ku sembah kudus, ku sembah kudus,
Kudus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau mulia. Ku sembah Kau kudus, ku sembah Kau. Melihat setiap hati kami yang terangkat di hadapan-Mu pada pagi hari. Kami yang rindu Tuhan untuk meninggikan nama-Mu di tempat ini. Yang mengangkat hati kami, tangan kami di hadapan sebagai tanda Tuhan kami memuliakan nama-Mu ya Bapa. Sembah Tuhan, haleluya. Kau kudus Tuhan, Kau kudus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami angkat hati kami di hadapan-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau mengenal hati kami, Kau tahu hidup kami Tuhan. Haleluya. Oh, sembah puji bagimu, hanya Kau yang layak Tuhan, hanya Kau yang layak. Angkat suaramu sembah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan rindu untuk melawat kita pada pagi hari. Sembah Tuhan, sebab hanya Dia yang layak, hanya Dia yang berkuasa. Haleluya. Melihat setiap hati yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari. Lawatlah Tuhan, jamah Tuhan, pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu. Besar rahmat-Mu Tuhan, selalu baru tiap hari. Terima kasih Yesus, mari sembah Tuhan, sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan, oh Tuhan, nama-Mu disenangkan di tempat ini Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Terima kasih Yesus. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama-Nya. Haleluya. Lawat Tuhan saat ini setiap hati Tuhan yang naik, yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan, melalui penyembahan yang mana-mana Tuhan jamah, Tuhan lawat.
Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan hati kita dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar, Tuhan manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang kami renungkan ya Tuhan, inilah yang ku renungkan, nyanyian puja dan pengagungan, ya Tuhan, kepadamu, kepadamu, darah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka dan hati kami bersuka karena Tuhan, oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi dan katakan, hatiku bersuka, hatiku bersuka ya Tuhan, karena-Mu. Berikan sorak-sorai yang paling pada bagi Tuhan kita, sebab Tuhan baik, bawa saya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di tempat ini melawat kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Dan kami mau lebih lagi untuk memuji Engkau Tuhan, menyenangkan hati setiap pujian kami ya Bapa. Jamah kami lawat kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami yang bersuka cita, yang sama-sama suka memuji Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita masuk gerbang yang maha kudus, amin, dengan hati yang bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari katakan sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, di hadiratnya nyanyi besarkan agung namanya, tiuplah sangkakala, yes, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan baik, yes, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita bersyukur, kita katakan, sebab Tuhan baik, yeah, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara mengakui Tuhan Yesus baik, amin. Mari tunjukkan dengan pujian kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, yeah. Nyanyi besarkan agung namanya, tiuplah sangkakala, haleluya, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang. Kita sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin.
sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saya katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai pada bagi Tuhan kita. Sebab Tuhan baik ya, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Saya rindu kita beri senyum yang paling manis pada pinggir kananmu. Haleluya, kita akan menari bagi Tuhan. Haleluya. Ya. Mari sama-sama kita bergoyang ke kiri dan ke kanan. Amin. Di dalam kesesakan, ya, Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan, Kau beri penghiburan. Kau beri penghiburan. Katakan sama-sama, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun merekam, membawa damai dan sukacita. Katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Amin. Kau bersuka nyanyikan hidupku. Kau telah Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tari-tarian. Amin. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian. Haleluya. Mari kita bergoyang ke kiri dan ke kanan. Kita kemudian panggil nama Tuhan. Amin. Yeah. Kesesakan, ya. Kau beri kelegaan, kelegaan di dalam kesedihan. Tuhan beri penghiburan. Katakan sama-sama, kasih-Mu telah melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi dan sukacita, ya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari. Amin. Aku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Haleluya. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian. Mari sama-sama dengan penuh sukacita katakan, Kau telah ubahkan ratapan. Mari sama-sama kita menari ya. Haleluya. Aku kan bersuka nyanyikan hidup. Sekali katakan, Kau telah ubahkan. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian saudara. Amin. Haleluya. Bukan bersuka nyanyikan hidup pujian, nyanyikan hidup pujian, nyanyikan hidup pujian. Haleluya. 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 Berikan sorak-sorai pada mari bagi Tuhan kita. Puji Tuhan. Silakan dulu Bapak Ibu. Mungkin pada pagi hari ini Bapak Ibu melihat kami kaum bapak-bapak di atas, tetapi kaum bapak-bapak tidak kalah dengan anak muda, men. Haleluya.
Berikan sekali sorak-sorai bagi Tuhan untuk kaum bapak-bapak, kaum pria lah. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya roh-Mu atas kami Tuhan memenuhi setiap hidup kami ya Bapa. Kami sujud di altar-Mu Tuhan Yesus, membawa beban hidup kami ya. Karena percaya hanya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada kemenangan, ada sukacita dan damai sejahtera ya Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, kudanya Yesus, apa yang harus ku buat? Kau berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Percaya Tuhan, sesuatu terjadi di altar-Mu ya Bapa. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Kami datang Tuhan, tanya Yesus. Amin. Apa yang harus Kau berfirman, mari datanglah. Kau selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari sama-sama kita sujud di altar-Nya, sujud di altar-Nya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Kau ubah hidupku, ubah hidup baru hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Saya undang kita bagi berdiri semua. Dan saya undang anak-anak sekolah minggu yang di depan didoakan. Di altar-Nya, amin. Ku bawa hidup, ku terima anugerah-Mu Tuhan.
saat datang di altarnya, oh, di altarnya, di altarnya. Kami mau hidup kami ya Yesus. Kalau kami Tuhan, saya undang hamba-Nya untuk mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pagi hari ini Tuhan, untuk duduk di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, mengagungkan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Tuhan, buka hati kami selebar-lebarnya untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bentuk hati kami menjadi manusia-manusia baru yang berkenan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu Kau persiapkan, bahkan sidang jemaat Kau persiapkan di gereja ini maupun di rumah mereka masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, luar biasa ya, Bapak penampilan perdana. Ya. Haleluya, semangat sekali. Waduh, kalau bisa terbang tadi Pak Nana sudah terbang gitu. Puji Tuhan. Ya, saya salah kostum saudara ya, minta maaf, harusnya pakai batik ya. Tapi enggak apa-apa, kalau putih kan kelihatan beda ya saudara ya. Puji Tuhan, terima kasih kepada gembala di tempat ini dan kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih memberikan saya kesempatan. Sebetulnya pagi hari ini bukan tugas saya, tapi karena suatu hal saya ditugaskan untuk sama-sama kita belajar mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, tema di seluruh GBI pada pagi hari ini adalah berjudul doa yang dijawab ya. Firman Tuhan kita ambil dalam Matius 6 ayat ke-5 sampai ke-16. Jadi semua GBI temanya sama, ayatnya sama. Ya, Matius 6 ayat 5 sampai 16. Kalau sudah dapat katakan amin. Puji Tuhan. Saya bacakan untuk saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Matius 6 ayat 5 sampai ke-16, tapi saya hanya baca ayat ke-5 sampai ayat ke-8 saja. Begini firman Tuhan, perikop di Alkitab berjudul Hal Berdoa. Ayat ke-5, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ayat ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat ke-7, lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan.
ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu lakukan sebelum kamu minta kepadanya. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang terkasih, ayat ke-5 sampai ke-6, di sini dikatakan, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Ya, ketika saya merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya terus terang ini firman-Nya untuk saya, saudara ya. Ya, kita sama-sama belajar. Tapi saya khususkan untuk saya pribadi. Ya, saya bagikan untuk saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kata munafik kalau kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata munafik itu artinya berpura-pura atau tidak setia, ya. Artinya berpura-pura atau tidak setia dan sebagainya kepada agama dan sebagainya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak. Suka atau selalu menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau lebih jelasnya lagi orang yang bermuka dua, itulah orang munafik. Ini Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan seperti itu, ya, supaya kita sama-sama memiliki persepsi yang sama dalam mengartikan apa itu munafik. Jadi munafik ini orang yang berpura-pura, ya, suka bermuka dua. Makanya di sini Yesus katakan, apabila kamu berdoa, janganlah kamu seperti orang munafik, karena mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Ya, saudara yang terkasih, doa yang saya pahami adalah hubungan dua arah antara saya dengan Tuhan, saudara dengan Tuhan, ya. Memang ada doa komunal, ya, seperti di gereja ini. Ada doa syafaat. Tapi saudara yang terkasih, doa yang sebenarnya adalah doa yang tidak pura-pura, ya. Banyak orang berdoa hanya keluar dari mulut tapi di hatinya tidak, ya. Banyak orang berdoa hanya untuk menyenangkan orang banyak, atau hanya untuk menyenangkan orang-orang tertentu yang hadir pada saat itu. Atau mungkin juga ingin dilihat seolah-olah dengan kata-kata yang indah-indah tersebut, doanya itu bisa didengar oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita pahami doa itulah hubungan, ya. Saya pahami, yang saya pelajari, yang saya pahami adalah doa itu adalah hubungan antara pribadi saya, pribadi saudara dengan Tuhan. Ya. Makanya dalam berdoa itu jangan munafik, ya. Saudara yang terkasih, apa yang keluar dari bibir mulut ini harus sama dengan hati kita. Kalau kita mendoakan saudara kita yang menyakiti kita, ya, janganlah kita hanya berdoa, hanya bibir saja, tapi hati kita, roh kita juga, saudara yang terkasih, ikut mendoakan orang tersebut. Ya, makanya di sini Yesus katakan, janganlah seperti orang munafik yang kelihatannya suci, padahal hatinya bermuka dua. Apa yang disampaikan tidak sesuai dengan tingkah laku perbuatan kesehariannya. Saudara yang terkasih, ayat ke-6 di sini dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saudara, doa pribadi itu memang paling enak, paling nyaman itu kalau kita siapkan waktu, ya. Siapkan waktu dan kesempatan khusus hanya untuk Tuhan. Tidak salah kalau kita ada doa pelayanan di gereja atau doa secara komunal, doa rantai, tidak salah, saudara.
Tapi yang sangat penting yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita berdoa di tempat tertutup secara pribadi kepada Tuhan. Karena kalau doa pribadi kepada Tuhan pasti tidak munafik, saudara. Doanya tulus, ya. Nanti kita belajar lebih dalam lagi. Tapi kalau doa secara komunal, ya kadangkala ya. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus ini sudah terjadi pada saat itu dan akan terjadi lagi sampai akhir zaman. Makanya pada pagi hari ini saya dan saudara diingatkan kalau berdoa itu jangan seperti orang munafik, ya. Tidak secara kebetulan ya GBI memberikan tema ini di seluruh Indonesia agar kita ketika kita berdoa dengan tulus ikhlas kepada orang yang akan kita doakan. Kemudian yang kedua, saudara yang terkasih, di sini dikatakan berdoa itu tidak bertele-tele, saudara ya. Ayat ke-7 di sini dikatakan, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, saudara yang terkasih, orang dunia dengan kepandaian otaknya, kecerdasan otaknya itu mampu merangkai kata-kata dengan indah. Ya, bahkan satu buku pun orang dunia itu bisa. Ya, orang dunia bisa merangkai kata-kata yang indah kepada Tuhan. Ya, dengan pengulangan kosakata seolah-olah indah. Tapi sebetulnya itu bertele-tele, saudara ya. Saudara yang terkasih, tadi saya katakan berdoa itu adalah hubungan dua arah antara pribadi kita, pribadi saya dan saudara dengan Tuhan. Apa bedanya kita dengan orang dunia kalau doanya kita bertele-tele ya? Saudara yang terkasih, memang kadang-kadang dalam kita berdoa kita suka mengalami kelupaan. Makanya dalam berdoa itu pakailah roh. Nanti kita pelajari. Ya, ini saya alami. Jadi saya berusaha ketika saya khotbah itu pengalaman pribadi saya yang saya bagikan kepada saudara yang terkasih. Saudara dalam berdoa itu enggak usah bertele-tele ya, Tuhan tahu kok. Tapi kemudian orang bertanya, loh kalau kita enggak sampaikan apakah bisa sampai? Saudara, kalau roh, saudara percaya tidak roh Yesus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara? Itu dulu. Kalau saudara yang saya kasih percaya bahwa roh Allah ada, roh ini yang tinggal dalam kehidupan kita, kehidupan saya dan saudara ini juga yang akan berkomunikasi dengan yang memberi roh itu. Yesus Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, GBI menekankan tidak meragukan kemampuan Tuhan. Ya, tadi yang pertama tidak munafik, tidak bertele-tele. Yang ketiga itu tidak meragukan kemampuan Tuhan. Ayat ke-8 di sini dikatakan, janganlah kamu seperti mereka orang dunia, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan atau pengabulan doa kita kepada Tuhan ya. Mungkin pada saat hari ini kita berdoa kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara ya, saya sendiri mengalami dulu. Kira-kira Tuhan dengar enggak ya? Itu enggak boleh saudara. Satu kali kita ucap kepada Tuhan, permohonan itu nyampe. Asal kita percaya, asal kita hidup di dalam kebenaran. Amin saudara. Banyak-banyak orang berdoa ulang-ulang terus. Seolah-olah dia enggak percaya kepada Tuhan. Itu kedagingan itu yang memaksa kita melakukan pengulangan-pengulangan ya. Seolah-olah kita tidak percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, memang dalam kehidupan kita, ini saya pribadi ya, saya pernah bertanya, ada pertanyaan besar dalam kehidupan saya ketika saya menjadi orang percaya. Ya, di sini saya dapati ada 3 hal, tapi saya yakin saudara yang saya kasih di dalam Tuhan akan bisa mengembangkan banyak hal ya. Kita bisa kembangkan. Ya, ketika saya berdoa, saya bertanya dalam hati saya, bagaimana sih sikap doa yang harus saya lakukan ketika saya berdoa kepada Tuhan? Saudara, saya orang yang suka mencari ya.
Ya, minggu lalu kami ada hamba Tuhan datang transit ke Makassar dari Samarinda, kemudian dia pelayanan CBC, Discipleship Camp di Manado, dia singgah ke Makassar. Saya tanya ke hamba Tuhan ini, ada hal yang menggelitik kalau saya baca di Perjanjian Baru, ya Yesus bahkan para murid-murid selalu berkata, genaplah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Saya katakan kepada hamba Tuhan ini, apa artinya? Oh, kalau begitu Pak Saiful cari apa kitab yang ada di Yesaya, pelajari. Itu yang Tuhan taruh mungkin di tahun ini kepada saya. Ya, makanya saudara, saya suka kok bisa begini ya? Kok di Perjanjian Baru itu selalu dikatakan genaplah. Artinya saudara, ada hal penting dalam kitab Yesaya untuk saya. Kalau saudara mau pelajari boleh ya. Itu. Kemudian pagi hari ini saya juga ambil dalam Yesaya 57 ayat ke-15. Saudara, Yesaya 57 ayat ke-15. Sudah ada ya. Jadi yang saya pahami ketika saya mau berdoa, sikap yang harus saya pahami yang pertama ini sangat penting saudara. Yang pertama adalah dengan remuk hati dan rendah hati. Ya. Saya bersyukur saudara ketika saya diselamatkan oleh Tuhan, saya taruh di dalam komunitas orang percaya yang namanya Pantekosta. Ya. Saya bersyukur di situ saya boleh dibentuk secara pribadi. Ya, tidak salah juga kalau orang lain beda denominasi, misalnya dia menjadi seorang Katolik atau Protestan. Tapi saya bersyukur saya dididik di Pantekosta, karena di situ saya belajar bagaimana hati yang remuk ketika saya berdoa kepada Tuhan. Tidak ada orang Pantekosta yang berdoa itu ketika dia berdoa hatinya remuk tapi dia lompat-lompat rendah. Hati yang remuk yang betul-betul remuk di hatinya. Dia sujud kepada Tuhan dengan merendahkan diri kepada Tuhan. Yesaya 57 ayat ke-15 di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi, perhatikan saudara, sebab beginilah firman Tuhan yang maha tinggi dan yang maha mulia. Wih, luar biasa saudara ya. Firman Tuhan yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku, Tuhan, bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Saudara yang terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan, inilah sikap hati yang harus kita lakukan. Karena di sini dinyatakan firman Tuhan yang maha tinggi. Tidak ada keraguan saudara. Yang maha mulia, yang bersemayam di tempat yang maha kudus. Siapa pribadi itu? Yesus Kristus Tuhan. Dia bersama-sama dengan orang yang, saudara, remuk hati. Orang yang rendah hati. Saya alami ketika saya berdoa, saya ambil dua hal ini saudara. Puji Tuhan. Tuhan tolong saya. Tuhan berikan saya kekuatan. Saya boleh berdiri pagi hari ini tuh. Di tempat ini saudara. Saya tidak memiliki background sekolah Alkitab saudara. Tapi saya percaya Tuhan Yesus yang mengirimkan Roh Kudus dalam kehidupan saya, yang memampukan saya, sehingga saya bisa belajar mengenal Tuhan yang benar. Pagi hari ini saudara yang terkasih, ini yang saya alami secara pribadi. Ya, saya berdoa kepada Tuhan dengan hati yang remuk saudara. Karena dulu
Saya pun hidupnya tidak seperti sekarang diberkati. Dulu susah saudara ya, awal-awal mungkin saya pernah bersaksi ketika saya berkeluarga, aduh kasihan. Hidup kami jauh dari kecukupan saudara. Untuk membiayai anak kami yang lahir secara sesar saja kami harus ngutang. Untuk beli susu anak saya aja kami tidak punya saudara. Uang kami hanya 15.000 di pertengahan bulan. Kasihan saudara. Tapi dengan remuk hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tinggikan saya dan saudara. Amin saudara. Ya. Jadi anak-anak muda, saudara yang saya kasih pada pagi hari ini, jangan pernah ragukan Tuhan. Ya, sikap kita berdoa yang penting adalah dengan hati yang remuk. Ya. Jangan dengan hati yang sombong saudara ya. Karena nanti ada ayatnya juga. Ternyata orang Farisi itu kalau berdoa dalam hatinya juga ada sombong-sombongnya sedikit saudara ya. Nah, dengan hati yang remuk ini Tuhan tolong saudara ya. Inilah sikap kita pada saat kita berdoa kepada Tuhan. Mungkin saudara yang terkasih, saya tidak menghakimi, mungkin masih ada hal-hal yang belum dibereskan ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Coba ambil waktu dengan hati yang remuk dan hancur duduk di kaki Tuhan. Secara khusus berdoa kepada Tuhan. Saya alami, saya pernah praktekkan saudara, ketika saya ada masalah juga di kantor, saya selalu sebelum ke kantor saya ke gereja pagi-pagi. Saya ke gereja, saya ke balkon gereja, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya tidak memiliki secara akademis, saya enggak kuliah saudara. Ya, saya S3 tapi saya enggak kuliah. Saya cuma SD, SMP, STM saudara. Secara akademis saya enggak punya saudara ya. Tapi saya harus bersaing dengan orang yang memiliki S1, S2 yang ada di kantor. Anak buah saya ada S1 saudara. Kalau di Jakarta banyak S2. Tapi puji Tuhan kalau kami disandingkan dengan mereka, saya disandingkan dengan mereka, saya tidak menyombongkan diri. Tuhan tolong saya, mampukan berikan hikmat, akal budi, kemampuan sehingga saya boleh sukses karena Tuhan. Ya. Kalau kita merendahkan diri, Tuhan tinggikan saudara. Amin saudara. Itu pengalaman pribadi saya. Makanya saya suka ketika saya berkhotbah atau ketika saya sharing, saya selalu angkat pengalaman pribadi. Ya, karena pengalaman pribadi itu juga membangkitkan roh yang ada dalam saya supaya dia tetap kuat. Saudara yang terkasih. Saudara kemudian percaya saudara, ya, ayat ini sangat jelas. Tuhan berfirman dari tempat yang maha tinggi, yang maha mulia, yang maha kudus, namanya Yesus Kristus Tuhan, bersama-sama dengan orang yang hatinya remuk ketika dia berdoa kepada Tuhan. Yang merendahkan diri serendah-rendahnya agar ditinggikan oleh Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ya. Kalau kita merendahkan diri, tangan Tuhan yang kuat itu akan mengurapi kita, menaikkan kita. Ya. Coba kita buka dalam 2 Petrus 6 coba. 2 Petrus 6. 2 Petrus ayat yang ke-6. Mudah-mudahan tidak salah kutip saudara ya. Karena banyak ayat ini. Saya lupa ayatnya ya. Kalau ada yang bisa tahu, bukan ujian saudara ya. Ini lupa kutip. Jadi 2 Petrus 6 itu di sana dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, ayatnya berkata begini,
Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saudara yang terkasih, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ada waktu Tuhan. Ya, jangan waktunya saya dan saudara. Ada waktu Tuhan, pasti tepat waktunya. Waktu Tuhan pasti tepat waktunya dan terbaik pada setiap orang yang percaya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya dimutasi dari Kota Padang ke Makassar tahun 2000. Biasanya saudara, kalau kami karyawan swasta ini setiap 5 tahun itu dimutasi lagi ke tempat lain. Ya, setiap 5 tahun dia rolling. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, karena kenapa saudara? Saya menemukan komunitas orang-orang percaya di Makassar yang bisa membentuk saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan jangan pindahkan saya ke kota lain. Saya bergumul saudara, tadi saya sudah saksikan setiap kalau ada waktu sebelum ke kantor, saya ke gereja, ke balkon gereja, saya berdoa. 16 tahun atau 15 tahun atau 16 tahun kemudian baru saya dipindah ke Samarinda. Ya. Jadi selama 15 tahun itu Tuhan bentuk saya di Makassar. Bertemu dengan orang percaya, melayani Tuhan, bagaimana beribadah kepada Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana mengerti kebenaran firman Tuhan lewat bimbingan-bimbingan hamba Tuhan. Setelah itu baru Tuhan pindahkan saya ke Samarinda. Di Samarinda, saya bertemu lagi dengan komunitas orang percaya. Puji Tuhan, saya di sana belajar lagi dengan hamba Tuhan yang memang spesialis pendidik saudara ya. Belajar di sana, belajar terus dengan mereka, bergaul, berkomunikasi, melayani. 5 tahun kemudian saya ada di GBI Okumene. GBI Okumene yang menikmati hasil jerih payah hamba-hamba Tuhan sebelumnya. Puji Tuhan saudara, haleluya. Saya senang saudara, waktu Tuhan tepat. Ya, saya berdoa 15 tahun Tuhan saya di Makassar, 5 tahun kemudian saya dipindah ke Samarinda. Saya dibentuk, dipakai di sini untuk melayani Tuhan. Amin saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya. Bagaimana Pak G? Masih keliling. Ya, pasti yang terbaik untuk Pak G ya. Dimutasi hal biasa. Saudara, ketika saya dimutasi ada juga perasaan tidak enak ya. Karena harus jauh dari keluarga. Apalagi 2 tahun yang lalu corona segala macam, pusing kita. Tapi Tuhan baik, kami diberkati lebih ketika kami ada di Samarinda. Percaya saudara, ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik, ya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Genap enggak firman itu untuk saya? Genap saudara ya? Amin saudara ya? Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Waktunya, ya terserah Tuhan. Ya, kalau saya dan saudara percaya, pasti akan terjadi. Jalan kehidupan ini saudara harus mengalir seperti air. Ya, kalau orang dunia bilang kehidupan ini harus mengalir seperti air. Tapi orang percaya harus tambahkan kalimatnya. Kehidupan ini harus mengalir seperti air kehidupan. Air kehidupan apa tuh saudara? Firman Tuhan. Mengalir mengikuti firman Tuhan kemana aja. Tuhan pasti tolong. Saudara yang terkasih, nah dalam hal berdoa ada perumpamaan dalam Lukas 18, coba kita buka. Lukas 18. Lukas 18 ayat ke-9 sampai ke-14 ya. Lukas 18 ayat ke-9 sampai ke-14. Lukas 18 ayat ke-9 sampai 14. Kalau sudah katakan amin. Saya bacakan untuk saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Jadi orang Farisi ini adalah orang ahli kitab, ahli Taurat, tapi dia mengkombinasikan dengan kepercayaan nenek moyang ya. Jadi dia percaya dengan kepercayaan nenek moyang dan percaya juga, mengimani juga
Alkitab. Demikian firman Tuhan ayat ke-9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ayat ke-10, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang seorang lain adalah pemungut cukai. Pemungut cukai ini adalah orang berdosa pada masa itu. Ayat ke-11, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya. Dia berdoa, ini orang Farisi berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjinah, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi saudara, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada murid-murid, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, dia akan ditinggikan. Saudara yang terkasih, coba lihat doanya orang pemungut cukai ini. Singkat saja saudara, ya. Makanya Yesus katakan kalau berdoa itu jangan bertele-tele dan berulang-ulang yang tidak perlu. Singkat saja doanya saudara. Ini orang berdosa loh ini. Orang yang mengerti kitab ya, mengerti Taurat mungkin ya, tapi dia bukan ahli ya. Dia orang berdosa. Dia doanya begini, simpel banget doanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ya, simpel sekali doanya ya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tapi ketika dia berdoa, saudara, dia berdoa dengan hati yang tulus ikhlas kepada Tuhan. Beda dengan orang Farisi, ya, seolah-olah doanya ini doa orang benar, padahal dia menyombongkan diri. Awalnya bagus doanya, ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku ya ini kan doanya bagus nih, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Tapi di kalimat berikutnya, aku tidak sama seperti orang ini. Dia mulai menghakimi orang-orang itu. Kemudian dia membanggakan dirinya, saudara ya, karena dia tidak melakukan hal yang Tuhan tidak suka, bukan perampok, bukan lalim, bukan penjina, ya. Dia membanggakan dirinya, saya sudah berpuasa kepadamu Tuhan. 2 kali seminggu, memberikan 1/10 pada Tuhan. Kita nggak ngomong pun Tuhan tahu. Ya, apa yang kita buat Tuhan tahu, saudara. Yang Tuhan mau lihat adalah hati saya dan saudara. Dan jangan pernah meninggikan diri di hadapan Tuhan. Kalau kita berhasil karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan saya dan saudara, sehingga kita memperoleh kasih karunia dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan kita pernah berkata-kata atau keluar dari perkataan kita, perkataan yang meninggikan hati, yang menjadi kita seolah-olah sombong di hadapan Tuhan. Saya juga belajar ini saudara, takut saya. Ya, kalau anak-anak bilang takut Kak, ya takut kita saudara ya. Nanti Tuhan rendahkan kita, aduh kasihan kodong. Ya, makanya Paulus katakan di sini ya, anugerah dan kasih karunia Allah yang menyertai Paulus. Coba kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat ke-10. 1 Korintus 15 ayat ke-10. Ayo cepat-cepat. Nah ini dia. Ini Paulus katakan saudara yang terkasih ya. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang,
Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, apa yang kita capai ya adalah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan kasih dalam kehidupan saya dan saudara. Saya dengan istri kadang-kadang kalau lagi santai suka berdiskusi saudara ya. Kami suka membandingkan kehidupan jemaat antara jemaat dengan jemaat yang lain. Bukan membandingkan keburukan yang enggak ya. Saya bilang sama istri saya atau istri saya juga bilang ke saya, kok bisa ya orang itu menerima beban yang Tuhan berikan dalam kehidupannya. Ya. Masing-masing kita ini menerima beban yang berbeda saudara. Ya. Saya sebut saja di sini misalnya Mas Estra. Keluarga, menerima beban yang begitu berat. Saya bilang sama istri saya, kalau saya ada di posisi itu, saya nggak sanggup. Tapi kemudian ada suara hati yang berkata, jangan lupa Saiful, kalau Mas Estra ada di posisi kamu, belum tentu dia sanggup juga. Apakah dia sanggup dikucilkan oleh keluarganya ketika dia menerima Yesus? Belum tentu. Jadi masing-masing kita memiliki beban yang Tuhan taruh dan pasti dimampukan. Karena penyertaan Tuhan yang sempurna, ya. Karena kasih karunia dan anugerahnya kita ada sebagaimana ada sampai hari ini. Amin saudara. Jangan pernah kita ragu dengan Tuhan. Karena Tuhan itu menyertai orang yang remuk hati dan rendah hati. Saudara yang terkasih, hebat ya Tuhan kita ya. Luar biasa ya. Saya terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus. Penyertaannya sempurna, pertolongannya tepat waktu. Momennya pas untuk saya dan saudara. Kalaupun belum dijawab, tunggu saja setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua yang saya pahami adalah ketika sikap hati kita berdoa kepada Tuhan, percayalah kita adalah pewaris kerajaan Allah. Ya, ini yang kadang-kadang kita suka miss, suka lupa. Ya. Kalau kita ini pewaris loh, kita ini pewaris kerajaan Allah. Makanya doa Bapa kami kan begitu saudara ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita ini pewaris kerajaan Allah. Anak-anak Allah pasti menang dan dimenangkan dimanapun. Tapi tidak semuanya harus menjadi presiden. Ada jadi menteri, ada jadi gubernur, ya kan? Masing-masing kita beda, tapi jangan lupa saudara, itulah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya dan saudara. Apapun itu adalah kesuksesan. Ya, saya selalu diingatkan sama Tuhan ya, sukses itu bukan karena kaya, tapi sukses itu bagaimana kita menerima nanti mahkota kehidupan yang kekal, itu namanya sukses. Orang percaya suksesnya itu bukan nanti punya mobil banyak, punya harta banyak, enggak. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita menerima mahkota kehidupan, itu yang namanya sukses. Saudara yang terkasih, percayalah kita adalah pewaris kerajaan Allah. Galatia 4 ayat ke-6 sampai 7. Ya. Roh yang ada dalam kehidupan saya dan saudara itu yang akan berseru kepada Bapa di surga. Galatia 4 ayat ke-6 nah ini. Ayat ke-6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati saya dan saudara yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Saya ulangi lagi. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan rohnya yang akan berseru kepada Bapa, ya Aba, ya Bapa. Jika kamu bukan lagi hamba, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Ada roh Tuhan, ada roh Yesus dalam kehidupan saya dan saudara yang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Ini yang akan berkomunikasi saudara. Harus yakin dan percaya
Makanya hati-hati kalau kita yakin ada roh Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, jangan berbuat yang aneh-aneh. Ya, jaga roh Tuhan ini ya, jaga Tuhan yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Pasti kita diberkati Tuhan. Pasti kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya, sebelumnya saudara, kita adalah ahli waris kerajaan neraka. Saudara percaya? Orang yang belum diselamatkan itu sebetulnya, atau orang yang berdosa adalah orang yang mengikut setan atau iblis. Tapi ketika kita diselamatkan, ya, kita jadi mantannya setan. Sekarang kita jadi kekasih Tuhan. Kita ahli waris kerajaan Allah. Hati-hati, jangan kembali lagi ke sana, saudara. Jangan kembali lagi ke mantan kita. Mantan kita tuh setan sama iblis. Dulu, sekarang tidak. Kita harus setia kepada Tuhan. Amin, saudara. Nah, kita adalah anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Ya, ada roh Yesus yang menyertai saya dan saudara. Makanya ketika kita mau berdoa, pastikan dulu, ada enggak roh itu ada? Ada enggak roh itu, roh Yesus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara? Kalau enggak ada, saudara, jangan sampai roh setan yang ada enggak nyampe, saudara. Ibarat sinyal, saudara ya. Kalau kita sinyalnya Telkomsel, di daerah itu Telkomsel, kemudian kita pakai Indosat, yang enggak nyambung, saudara. Kita harus pakai sinyal yang sama, supaya kita nyambung kepada provider yang ada. Ini contoh ya, bukan seperti itu Tuhan, tapi ini contoh supaya gampang kita mengerti. Nah, sama ketika kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus, harus ada juga roh Yesus dalam kehidupan saya dan saudara, supaya bisa cepat nyambung. Ya, saya khawatir rohnya nggak ada, jadi nggak nyambung-nyambung, saudara ya. Makanya di sini kalau kita, coba ayat ke-6 tadi, mundur lagi. Dan karena kamu adalah anak, saya dan saudara adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang akan berseru, ya Aba, ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Ada roh Yesus. Coba bicara kiri kanan, ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya. Wow, luar biasa. Yohanes 1 ayat 12. Banyak ayat nggak apa-apa saudara ya. Ya, ini pengalaman pribadi yang dicari-cari di Alkitab, ternyata ada. Yohanes 1 ayat 12. Cepat-cepat Kevin. Yohanes 1 ayat 12, oke. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Syaratnya satu, kalau mau jadi anak-anak Allah harus percaya Yesus. Akan menerima kuasa, akan menerima kasih anugerah, akan menerima kuasa. Ya, kalau orang menerima kuasa itu, Tuhan memberikan kita kuasa, surat kuasa itu kuasa penuh, saudara. Ya, kita menjadi anak-anak Allah itu menjadi kuasa yang penuh, tidak setengah-setengah. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib itu penuh, tuntas. Ya, bahkan banyak ahli katakan ketika Yesus disalibkan itu sampai darahnya sudah nggak ada lagi di dalam tubuhnya, tuntas tercurah untuk saya dan saudara. Ya, makanya ahli waris ini kuasanya diberikan tuntas kepada kita agar kita ini menerima kuasa di dalam nama Yesus. Apa yang kita perbuat pasti berhasil selama kita yakini dan perbuatan itu adalah tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Pasti berhasil. Tanamkan itu dalam pikiran kita, ya, dalam alam bawah sadar kita. Pasti berhasil, anak-anak muda pasti berhasil di dalam Yesus. Karena kita adalah anak-anak Allah yang menerima kuasa, ya. Jadi sikap kita berdoa, kita harus yakin kita ini anak-anak Allah loh. Kita berdoa kepada Bapa. Bahkan roh yang ada dalam kita itu walaupun kita diam, dia berdoa, ya Aba, ya Bapa. Saudara yang terkasih, ada juga pemahaman atau pemikiran saya ketika saya berdoa, saya juga harus memposisikan saya sebagai anak, ya, kepada Bapa. Kalau kita lihat anak kita,
Ya, makanya Yesus katakan, coba buka dalam Matius 19 ayat ke-14. Matius 19 ayat ke-14. Ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Saudara yang terkasih, posisikan diri kita sebagai anak yang harus turut dan tunduk kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Anak-anak itu adalah suci, ya, murni. Ibarat kertas putih, ya, itulah anak-anak itu. Makanya kalau mau menghadap ke tahta Allah yang kudus harus suci, murni, ya. Sehingga kita layak menjadi anak-anak Allah. Seperti anak-anak ketika kita berdoa. Berdoa aja saudara ya, nangis. Makanya saya suka kalau doa pribadi itu di sendiri, itu nangis ya, menyembah Tuhan, menangis. Saya menemukan Tuhan saudara ketika saat itu berdoa. Ada kelepasan, ada kebebasan. Ya. Kadang kalau sampai kantor mata ini masih semblep ya, masih saya jarang berdoa di rumah seperti itu saudara, karena saya takut istri saya nanti nanya. Jadi saya berdoa. Jadi sampai di kantor kadang-kadang setelah absen saya di mobil duduk-duduk dulu supaya mata ini nggak kelihatan bengkak gitu ya. Kan kalau kita nangis itu agak bengkak sedikit ya. Ya seperti itu saudara. Pokoknya aduh hati yang hancur. Tuhan tolong saudara. Ya. Banyak hal kalau saya cerita nanti takutnya saya dianggap sebagai orang yang meninggikan diri, tapi enggak saudara. Enggak saudara, kami tumpang tangan waktu kami di Sudiang saudara, kami tumpang tangan rumah sebelah itu jadi milik kami. Kami tumpang tangan yang sini, yang ruko ini, setiap lewat kami bilang Tuhan itu milik kami. Jadi milik kami saudara. Benar loh saudara. Bukan karena ini berkat dunia, enggak. Tapi memang ketika kita sungguh-sungguh minta, ya Tuhan mungkin kasihan ini anak saya. Dia sudah nangis-nangis, kasihlah. Ya kan? Kita ini kan hidup karena belas kasihan saudara dari Tuhan. Ya kan? Jadi minta kepada Tuhan. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Tapi kita percaya saudara ya. Kita harus percaya Tuhan berikan ada yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi posisikan kita sebagai anak. Sikap kita ketika kita berdoa. Tidak usah bertele-tele. Atau tidak usah munafik dalam berdoa ya. Jadi saudara yang terkasih, itulah pengalaman pribadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, baik di gereja maupun di rumah masing-masing. Kemudian yang ketiga yang saya pahami dan saya pelajari ketika saya berdoa, saya harus memposisikan saya sebagai roh di dalam roh dan kebenaran ya. Karena kalau kedagingan ini yang menghadap Tuhan, nggak akan bisa saudara. Kedagingan ini kalau menghadap Tuhan, Tuhan itu bukan daging, Tuhan itu roh. Makanya harus memposisikan, harus memiliki keadaan dalam roh. Bagaimana sih? Ya kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya sikap doa yang harus kita lakukan, kita harus masuk ke dalam fase atau dimensi yang namanya roh. Dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Jangan kedagingan ini yang dimunculkan saudara. Biarlah roh Yesus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara ini yang menuntun kita berkoneksi dengan Tuhan. Kalau kita menyembah kepada Tuhan saudara, makanya orang Pantekosta itu kalau dia menyembah Tuhan, kalau pada saat satu titik kadang-kadang kata-katanya sudah tidak jelas saudara. Ya, makanya orang artikan itu mungkin bahasa roh. Sebetulnya itu kata-kata yang tidak terucap. Karena roh yang ada dalam kita ini yang berbicara kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, coba kita baca dalam Yohanes 4 ayat ke-23 dan 24. Yohanes 4 ayat 23, 24. Yohanes 4, 23 dan 24. Suka lupa saudara ya. Apa karena sudah uban jadi. Yohanes 4 ayat 23 dan 24.
Saya baca ya, Bapak Ibu yang saya kasih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jangan menyembah Tuhan itu dengan kedagingan kita, saudara. Keinginan daging ini yang diutarakan kepada Tuhan. Kita memang perlu, saudara ya, kita perlu kebutuhan-kebutuhan itu. Tapi saudara yang terkasih, masuk dulu dalam dimensi roh, ya. Pasti Tuhan akan taruh, Tuhan akan izinkan apa yang kita butuhkan. Makanya di sini dikatakan ayat ke-23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Sekarang ini, saudara. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan firman. Makanya tadi sudah, ayat tadi yang awal-awal sudah dikatakan, ada roh Yesus dalam roh dan kebenaran. Ya, kalau mau dekat dengan Tuhan, kita menghadap tahta Tuhan dengan roh, bukan dengan kedagingan kita. Dengan kebutuhan kita yang banyak sabrek-abrek, ya. Tapi kita masuk dulu dalam tahta kerajaan Allah dengan roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Boleh kita ucapkan doa kita, saudara. Boleh, saudara. Tidak salah. Ucapkan saja, Tuhan berkati anak saya dalam perkuliahannya, dalam pendidikannya. Sehingga menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan pakai dalam pelayanannya. Haleluya, amin. Cukup. Nanti Tuhan yang akan bentuk anak ini. Dia mau jadi apa, dia mau jadi pelayanan sebagai apa. Dia diberkati menjadi apa? Tuhan yang akan bentuk. Kita tidak bisa menuntut anak kita, Tuhan anak ini harus menjadi dokter. Misalnya saudara ya, kerinduan kita kan begitu orang tua. Ya ibu dokter ya. Ya, jadi dokter. Ya puji Tuhan kalau jadi dokter, kalaupun enggak apa-apa. Tuhan yang akan membentuk anak keturunan kita menjadi orang benar, menjadi orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin saudara. Makanya ketika kita berdoa kepada Tuhan, sembahlah Tuhan itu di dalam roh dan kebenaran. Jadi waktunya kapan? Ya sekarang ini saudara. Jelas di sini ayatnya, tapi saatnya akan tiba, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Di gereja ini kalau pagi-pagi ibu-ibu kan, kalau mau datang ke gereja itu, kalau dandan lamanya minta ampun saudara ya. Saya pernah kaget tuh, istri saya ketika saya bawa mobil, aduh saya lupa, lupa dompet atau handphone? Enggak, lupa pakai alis. Aduh, ya gitu ibu-ibu memang ya. Kemarin itu zaman-zaman kapan itu ya, ada ibu-ibu yang alisnya kayak Shinchan. Ya kan? Model itu. Sehingga saya lihat itu ada di Samarinda sana ya, ibu-ibu tuh alisnya kayak Shinchan. Ditato. Begitu model alis yang melengkir-melengkir gini, dia bingung bagaimana cara bentuknya itu. Nah sudah ditato saudara ya. Jadi ketika kita, ini joke saja ya. Ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, Tuhan tidak lihat penampilan kita. Tuhan tidak lihat penampilan saya dan saudara. Hanya Tuhan lihat kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Sembah Tuhan, makanya saya suka sekali kalau ibadah, setiap pujian itu saya nyanyikan dengan sungguh-sungguh saudara. Karena saya mau roh itu, roh yang ada di sini tuh, dia connect dengan yang di sana. Ya, jadi kalau menyembah, memuji Tuhan itu kata-kata yang ada di LCD itu betul-betul dihayati saudara. Supaya roh yang ada di dalam kita itu nyambung dia, tag. Biarpun orang di sebelah itu tak tumbang-tumbang, lari-lari, kita enggak, tetap fokus kepada Tuhan. Karena roh kita sudah nyambung, udah nempel, udah. Kadang-kadang kalau begitu kita nyembah dalam roh dan kebenaran, air mata ini enggak disuruh, dia turun sendiri saudara. Benar saudara ya? Pernah ngalami ketika kita menyembah Tuhan tiba-tiba air mata ini mengalir. Ya. Saya suka saksikan jemaat ya,
apalagi orang oma-oma, orang-orang tua. Sebetulnya ketika saya lihat Bapak Ibu yang saya kasih, saya lihat firman yang berjalan dalam kehidupan Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Atau hamba-hamba Tuhan yang saya saksikan. Sebetulnya saya lihat firman itu berjalan dalam kehidupan Bapak Ibu yang saya kasih. Tingkah laku perbuatan itu saya amati. Saya lihat itu sebagai firman Tuhan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Bagaimana orang yang sudah tua-tua, dia setia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana hamba Tuhan yang dari di pelosok daerah hidup dalam kesederhanaan, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Tidak memiliki harta yang berlebih, tapi hanya melayani Tuhan, hanya mau melayani Tuhan di daerah terpencil, bersedia, ya, karena banyak hamba Tuhan sekarang yang maunya di kota, saudara. Di kota itu sinyalnya kuat, bisa update status, kan? Ya, tidak menghakimi, saudara ya, tapi kerinduan jemaat yang ada di pelosok daerah pun perlu, ya. Mungkin suatu saat nanti saya juga akan ke sana kalau Tuhan izinkan. Saya mau jadi penginjil. Jadi, saudara yang terkasih, ketika kita berdoa dalam roh dan kebenaran, dalam Roma 8 ayat ke-26, ya kita buka dalam, ini ayat terakhir saudara ya, supaya tidak panjang. Roma 8 ayat ke-26, roh yang ada dalam kehidupan saya dan saudara ini yang akan berkomunikasi dengan Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Demikianlah juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin, saudara. Banyak kita ketika ditunjuk dalam berdoa, kita tidak bisa merangkai kata-kata yang indah, saudara. Bukan karena orang itu tidak dekat dengan Tuhan, jangan salah saudara ya. Kalau ada teman kita ditunjuk berdoa, dia tidak bisa mengucapkan kata-kata, ya memang itu talenta yang Tuhan berikan. Cukup seperti itu. Ya, tapi Tuhan jamin di sini. Roh membantu kita dalam kelemahan kita berkata-kata. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa, berkata-kata. Tapi roh sendiri berdoa untuk saya dan saudara kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jaminan saudara. Ini ayatnya kalau di seberang sana dibilang sahih, sah, valid, tidak terbantahkan. Tidak ada keraguan. Ya. Jadi di dalam kelemahan kita berkata-kata, berkomunikasi, berbicara, ya Tuhan tahu kok kelemahan kita. Makanya ada orang-orang di daerah, saudara ya, ketika dia mengutus anaknya kuliah di kota besar seperti Makassar, banyak saya saksikan anak-anaknya sukses, saudara. Terutama saudara-saudara kita yang dari Toraja ya, begitu dia merantau, kuliah anaknya di kota-kota besar, rata-rata sukses saudara. Karena ini saudara, dengan kelemahan saudara kita di daerah, mungkin orang tuanya terbatas dalam hal pendidikan, tapi saudara Tuhan tahu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan untuk anak-anak muda ya yang di sini, yang orang tuanya utus kuliah, orang tua kalian berdoa agar kalian menjadi orang-orang sukses. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Saya undang pemain musik, karena lagunya ini saya, jujur saya saudara, saya kurang hafal ya. Minta tolong nanti siapa tahu ada yang bisa guidance. Lagunya ini bagus saudara ya, tapi saya kurang begitu hafal. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami.
Biarlah pujian ini Tuhan menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Karena kami percaya walaupun kata-kata ini tidak terucap, tapi Engkau mengerti isi hati kami Tuhan. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri menarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Saya jemput bangkit berdiri. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Amin. Berkuasa menyelamatkan. Air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata di dedangmu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya. Doa-doaku lahir dari iman, berkuasa menyelamatkan. Amin. Amin. Terima kasih. Mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Kita sembah Yesus. Haleluya. Haleluya. Mampukan kami Tuhan, kuatkan kami menjalani hari-hari kami bersama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hati kami yang remuk, hati kami yang merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan kami kemampuan, Engkau akan memberikan kami kelegaan Bapa. Kami percaya setiap doa yang kami naikkan Tuhan adalah doa yang berkenan kepada-Mu Tuhan.
Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami adalah pewaris kerajaan-Mu Tuhan. Walaupun kata-kata ini tidak terucap di hadapan-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Yesus yang ada dalam kehidupan kami, yang ada dalam kehidupan kami Tuhan, yang akan berbicara kepadamu. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Ya lama-lama-lama-lama. Ya lama-lama-lama. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan menyatu dengan roh kami Tuhan. Karena ada Yesus dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Dia lama-lama siap. Glory, glory. Yesus, Yesus. Allah kami yang besar, Allah kami yang ajaib. Ajar kami Tuhan, agar kami berdoa dalam roh dan kebenaran di hadapan-Mu Tuhan. Agar roh kami Tuhan terus menyala-nyala di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Yesus Kristus. Terpuji namamu, terpuji namamu. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat lawatan-Mu, buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Engkau ajar kami, Engkau ingatkan kami bahwa kami adalah pewaris kerajaan Allah di bumi dan di surga. Apa yang kami perkatakan dalam nama Yesus pasti berhasil. Karena ada Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Terima kasih Bapak, berkati jemaat-Mu di tempat ini, dalam tugas pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka kepadamu. Sebagai apapun mereka Tuhan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan kembangkan talenta itu menjadi talenta-talenta yang lain Tuhan. Berkati Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu menjadi murid-Mu yang setia kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh Tuhan bersuka cita pada pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya penyertaan-Mu sudah sempurna dalam kehidupan kami. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kita telah berkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua akan mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Amin. Dan saat ini kita akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Roh Tuhan ada pada kami, melawat kami, mengubahkan seluruh hidup kami, membaharui kami setiap hari ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kami bisa memberi dengan sukacita, karena kami percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, dibesarkan agung namanya, jatuhlah sangkakala, musik dan tarian, makhluk di bumi di surga, dengan senang hati naikkan pujian, katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, amin. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan jublah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan, katakan sama-sama, amin. Sebab Tuhan baik, yes, haleluya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan dengan imanmu, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan buat berkat persembahan yang telah kita persembahkan untuk Tuhan di tempat ini. Dan untuk kegiatan kita sepekan, pada hari Selasa besok ada ibadah syukur di rumah kami di Puri Taman Sari dalam rangka bersyukur ya atas kebaikan Tuhan. Karena anak kami sudah naik kelas, dapat ranking, dan kami bersyukur juga. Ya. Kalau yang belum tahu alamat nanti bisa gabung di tempat ini sama-sama nanti ke Puri Taman Sari. Jam ibadahnya jam 7 malam dimulai ya. Jadi bisa kumpul sebelumnya ya. Dan untuk hari Jumat ada ibadah youth di tempat ini jam 7 malam, dan Sabtu ada doa puasa, dan doa puasa akan dimulai pada jam 15.30 atau setengah 4 sore tempat ini, dan malamnya ada latihan untuk pelayanan hari Minggu depan. Dan hari Minggu depan kita akan kembali ke tempat ini beribadah jam 9 pagi dan di Pakato jam 7 pagi. Di Pakato sudah ada juga gembala yang stay di sana ya, Ibu Fiska. Jadi bagi jemaat Tuhan atau mungkin ada kenalan bisa diarahkan ke sana kalau mau ibadah jam 7 pagi. Ada pengumuman tambahan dari Bu Gembala atau dari pengurus lain? Tidak ada? Oke, baiklah kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita bangkit. Oh ya, puji Tuhan, saya lupa. Kalau ada jemaat baru yang baru pertama hadir ibadah ke tempat ini, bisa melambaikan tangan. Dan saya mohon samping kiri kanannya bisa kasih salam, kasih. Ada?
atau yang baru muncul lagi dari sekian lama baru ibadah, boleh angkat tangan. Puji Tuhan. Ya kalau tidak ada, saya percaya kita semua jemaat yang setia di hadapan Tuhan. Amin. Sedang kita bangkit berdiri semua. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di dalam rumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Dia menuntunku ke air yang tenang, oleh karena namanya. Katakan dengan imanmu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu, gadahmu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kau membimbing kami, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke arah yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun, yes, amin, aku berjalan dalam lembah kekelaman. Haleluya, haleluya, haleluya. Tak putus-putusnya kami menaikkan pujian syukur kepadamu Tuhan, atas segala kasih setiamu, anugerahmu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memulihkan keadaan kami. Engkau telah memuaskan jiwa kami Tuhan. Buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah firman-Mu yang Kau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Untuk kami pakai sebagai suluh dan pedoman dalam hidup kami. Menerangi kehidupan kami untuk menjalani hidup yang Tuhan masih izinkan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan yang telah Kau pakai untuk membentangkan firman kebenaran-Mu, pengurapan-Mu yang baru turun atas hamba-Mu. Pakai dimanapun dia berada melayani Engkau, pakai lebih heran lagi Tuhan. Sehingga dimanapun dia berada melayani Engkau, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati pekerjaan hamba-Mu Tuhan, berkati rumah tangganya, berkati anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Bahkan para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati, pengharapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan, melayani Engkau dengan setulus hati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati kehidupan mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau balas berlipat kali ganda kepada mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kegiatan kami jemaat sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu.
mesbah keluarga Tuhan, bahkan doa-doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan, untuk selalu bergairah di dalam Engkau, semakin intim dengan Engkau, agar kami mengerti Tuhan, apa kehendak-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Pekerjaan kami Tuhan, umat-umat-Mu dalam sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sebagai apapun kami Tuhan, kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan, biarlah berhasil karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam hidup kami. Dengan apakah kami balas Tuhan? Hanya hidup kami, hati kami angkat kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang memiliki hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami pakai untuk melayani Engkau, memuliakan nama-Mu, sehingga kehidupan kami Tuhan semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala pergumulan jemaat-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mungkin jemaat-Mu saat ini ada yang dalam kelemahan tubuh, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakit mereka disembuhkan. Jikalau ada jemaat-Mu Tuhan yang sudah jauh daripada-Mu, Engkau jamah hatinya Tuhan. Biarlah pertobatan turun atas kehidupannya untuk berbalik kepadamu Tuhan, mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Jikalau ada jemaat-Mu Tuhan di dalam berduka cita, biarlah penghiburan dari sorga turun atas umat-umat-Mu, sehingga minggu-minggu ke depan Tuhan mereka dapat kembali untuk kami sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jika ada jemaat-Mu akan melakukan perjalanan keluar daerah, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pertolongan-Mu sempurna atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan, buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai Tuhan. Dan Engkau menempatkan kami Tuhan di sini, di bangsa ini. Ada rencana-Mu buat bangsa ini Tuhan. Oleh Tuhan kami mohon belas kasihan-Mu. Tolong bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Biarlah hujan pertobatan turun atas bangsa kami, bangsa Indonesia. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengenal Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terpujilah Tuhan yang sangat baik. Segala roh-roh diskriminasi Tuhan, roh perceraian atas bangsa ini, kami tolak, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang aman, makmur dan sentosa. Kami umat-umat-Mu aman memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, begitu pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai jajarannya Tuhan, bahkan sampai ke pelosok tanah air, RT RW Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka, berikan kekuatan Tuhan, roh takut akan Engkau, memerintah bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa ini aman. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Begitupun kota Makassar kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati kota Makassar, sehingga kota Makassar menjadi kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati pemerintah yang ada di kota ini Tuhan. Biarlah menjalankan pemerintahan dengan takut akan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Begitupun Tuhan hamba-hamba-Mu, mulai dari kota-kota sampai ke pelosok Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pengurapan-Mu turun atas kehidupan mereka. Pelayanan mereka Tuhan Engkau berkati. Biarlah mereka melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Dengan setulus hati mereka untuk membawa jiwa-jiwa demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Dan kami berdoa atas doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. Haleluya. Arahkan hati dan tangan kita ke atas, haleluya. Turunlah atas kita sekalian berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, berkat keberhasilan. Engkau akan diberkati saat ini dan untuk seterusnya. Kita menerima berkat sukacita yang luar biasa daripada Allah Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, menjadi pemelihara dalam sepanjang hari hidup kami saat ini dan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam kegelapan Kau beri kehidupan, di dalam Kau beri penghiburan, kasih-Mu telah melenyapkan segala keberkahan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku ini dari tadinya. Kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan, di dalam kemenangan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Bukan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Amarah-Mu hanya sekejap saja, namun kemurahan-Mu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka, nyanyikan hidup pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka,
Nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian, nyanyikan kidung pujian. Sa sa sa. Kalah ibu-ibu. Kita tunggu tantangannya ibu-ibu ya. Bapak-bapak Ji. Bapak-bapak puja hari nih. Cek satu. Cek 1. Sebentar, jangan dipasang di sini. Enggak. Itu apa namanya? Itu dia. Rusli. Coba main drumnya Rusli. Ya kayak tidak terkirim. Rusli. Dah satu-satu, kick dulu, kick. Main full. Tadi ini di sepeda mati, sekarang ada nih, harusnya ada di sini. Bentar,
Cek, satu, cek, 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 cek. Masuk mini. Hah? Coba kedengar ke live-nya. Kasih Dian. Cek, satu, satu, cek. Cek, cek, cek. Coba komen Jojo sana Jojo. Rekam dong. Hah? Sebentar Ji. Main ke dulu. Sedengar dulu. Si mati di semua speaker di atas jadi. Utangmu, kau ganti toh? Ini 50.000 kau ambil apa? Sudah, aku ganti kok. Cek, satu. Kasih mati semua, 5. Apa, ya bes? Yo, sudah.